Maaf bos, saya dapat telepon dari pihak lapas tempat Pak Hasbi ditahan. Hasbi? Kenapa dia? Di dekat lapas, termasuk lapas itu sendiri, terjadi gempa yang cukup kuat bos. Terus mencintamu. Elia, maafin Kak Syifa ya. Mulai sekarang, Kak Syifa bakal jagain kamu. Sama kayak Papa jagain kamu kemarin. Kakak gak bakal biarin kamu kenapa-napa, Elia. Ya Allah, selamatin Elia. Kenapa lu ketawa? Ada yang lucu di sini? Gue jadi inget omongan lo yang tadi soal kalau lo tuh hidup cuma butuh duit. Duit tuh jawaban dari semua masalah. Tapi dalam kondisi kayak gini, duit tuh juga nggak bisa ngapa-ngapain kan? Emang lo ngerti rasanya miskin dari kecil? Enggak kan? Wajar dong kalau udah gede lo pengennya banyak duit. Lo pikir gue orang kaya dari kecil? Dengar ya, lo kalau nggak ada duit itu, kayak kita stuck di kondisi kayak gini. Lo stuck, gak bisa ngapa-ngapain, lo powerless. Lo cuma apa? Nungguin orang buat nolongin kita. Apa ada orang? Pak! Pak, ada orang Pak di sini, Pak! Tolongin teman saya, kakinya kejepit. Kayaknya dari sini, Pak. Ayo kita bantu. Iya, Pak. Pintunya kunci. Ayo kita dobrak. Ayo, Pak. 1, 2, 3. Ayo, kita evakuasi. Iya, Pak. Sayang, kamu ikut sama ambulans nanti bawa ke rumah sakit ya. Aku belum tenang kalau aku belum lihat Elio dan juga Syifa, Mas. Aku nggak tahu keadaan mereka kayak gimana. Nanti setelah jalur evakuasinya diamanin sama mereka, aku janji aku bakal masuk ke dalam buat cari mereka ya. Sekarang yang paling penting keadaan kamu dulu. Aku takut kamu ada luka dalam atau semacamnya. Mas janji. Please. Dengerin aku ya. Aku masih bawa mereka keluar. Ya. Aku masih bawa mereka keluar. Aku janji sama kamu. Sus, langsung dibawa aja. Iya. Iya, sayang. Mari Mbak, kita berangkat. Syifa belum ada sama mereka.
cepat banget. Wah. Jos, itu gimana Siva sama Elio di dalam? Ya. Mama nggak bisa bayangin mereka masih kecil-kecil di dalam situ kejebak sama puing-puing di dalam situ. Kalau ada apa-apa gimana? Ya. Aku janji aku bakal nyelamatin mereka. Mama jangan khawatir ya. Jadi sekarang kita tinggal nunggu mereka untuk membuka jalur evakuasinya. Tapi jangan lama-lama kan mereka di dalam juga nggak bisa nafas, nggak bisa. Gimana Pak? Kami sudah bisa melacak rute penyelamatan dari sisi belakang. Ya udah kita ke dalam sekarang ya Pak ya. Apa yang Mbak rasain saat ini? Saya pusing. Suster tadi itu sempat hilang rasanya, tapi sekarang makin sakit kepala saya. Saya coba cek dulu ya, Mbak. Maaf ya, Mbak, sebentar. Terus saya pusing banget. Elio! Shiva! Ada korban, anak kecil dan bayi. Shiva. 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 Utamakan bayi duluan. Hati-hati, ada beton rusak di atas. Iya Pak. Biar nanti habis ini saya gendong Shiva ya Pak. Baik, lakukan evakuasi. Yuk sayang. Bertahan ya sayang ya. Pak, kami akan segera evakuasi korban. Iya Pak. Ya Allah, Shiva. Bu, maaf Bu. Itu kayak suara Elio, Bu. Shiva, ya Allah. Shiva gimana Jo? Shiva kondisinya Shiva, sayang. Shiva pingsan Pak. Ya udah, kamu langsung bawa ke rumah sakit. Elio gimana? Ya Allah, hati-hati nak kepalanya. Pak, kedua korban harus segera dilarikan ke rumah sakit terdekat. Dan Bapak bisa ikut mobil ambulans sekarang. Ya, Pak, ayo cepet-cepet. Iya, Ma. Nyusul nanti. Aku takut kenapa-napa nih. Udah, enggak. Kamu nggak boleh ngomong kayak gitu. Kamu tenang ya. Udah, ayo sayang, ayo. Maaf Bu, saya sama yang lainnya biar naik mobil sendiri aja. Kita ngikutin dari belakangnya Bu.
Ya udah oke. Ketemu di rumah sakit ya. Iya, Bu. Suster, langsung cek seluruh keadaan pasien. Baik dok. Harusnya aku nggak biarin hal ini terjadi, mah. Mereka tuh hampir kejebak 1 jam lebih loh di situ. Aku nggak kebayang Lala sama Syifa ketakutan di dalam situ. Iya, tapi ini kan juga namanya musibah, Jules. Gak ada juga yang bisa cegah. Dan gak ada juga yang mau semua ini terjadi. Ya aku tahu mah itu, tapi Lala, Syifa, Elio, aku gagal mah. Aku gagal jagain mereka. Aku nggak ada di sisi mereka waktu mereka ketakutan mah. Iya, Mama paham. Tapi kamu nggak boleh terus-terusan menyalahkan diri kamu sendiri. Kamu sudah melakukan yang terbaik. Dan kamu juga kan yang akhirnya menyelamatkan mereka semua. Dan Jules, yang terpenting, kamu semua anak-anak, semua dalam kondisi yang sehat, selamat. Sudahlah, Nak. Ya. Ya. Kamu sudah lihat kondisinya Lala. Mendingan kamu cek dulu dia sekarang. Biar Mama yang urus anak-anak. Ya, Ma. Makasih ya. Jules, kamu yang kuat. Ya. Hai. Mas, Kamu nggak apa-apa kan? Udah aman? aku nggak apa-apa. Syifa sama Elio gimana, Mas? Alhamdulillah Syifa udah berhasil dievakuasi. Mereka juga ada di sini. Udah aman. Udah diperiksa juga sama dokter. Cuma masih belum sadarkan diri aja. Udah, sekarang kamu istirahat ya sayang. Sampai kamu benar-benar pulih. Kalau kamu sehat, aku yakin mereka juga nggak apa-apa kok. Ya, Mas. Permisi. Ya. Bapak Julian, suami dari Ibu Intan Priscilla. Iya, betul dok. Saya suaminya. Bisa kita bicara sebentar di luar, Pak? Ya, boleh. Silakan. Sebentar saya. Kondisi istri Bapak untuk saat ini cukup stabil. Tapi sementara malam ini kami rawat dulu untuk memantau perkembangannya. Alhamdulillah. Makasih ya dok. Kemudian untuk kondisi janin di dalam kandungan istri Bapak. Kemudian untuk kondisi janin di dalam kandungan istri Bapak. Alhamdulillah sejauh ini sehat dan berkembang normal. Sejani. Maksudnya dok, istri saya hamil. Loh, Pak, maaf. Pak Judan mau kemana?
Saya mau ketemu sama mama saya di tempat pemeriksaan Elio sama Shiva. Kalian lebih baik cek ke IGD deh. Takutnya ada luka dalam yang nggak kelihatan. Tuh Axel tuh, lu periksa Gi. Siapa tahu lu luka-luka gitu. Luka, ngarang aja kamu. Nggak ada Pak, nggak ada luka nih, tuh. Sehat-sehat aja tuh, nggak ada, aman tuh. Nih, apa nih? Ini luka, lu gimana sih? Ini lu pasti kena reruntuhan tadi depan villa. Nggak berasa soalnya. Aduh. Udah lebih baik kamu periksa aja ke dalam nanti ya. Tunggu. Yang paling penting sekarang, itu keadaannya Kalala. Alhamdulillah Lala baik-baik aja. Alhamdulillah. Tapi Shiva, Elio. Astagfirullahaladzim. 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 Mbak, mau kemana? Saya mau lihat anak-anak saya, suster. Tadi suami saya bilang, katanya mereka belum sadarkan diri. Tapi keadaan Mbak sendiri masih belum bisa kemana-mana. Mbak di sini dulu ya istirahat. Suster, keadaan anak-anak saya gimana? Nanti saya coba cari tahu ya Mbak. Tolong ya suster, makasih. Saya permisi ya Mbak. Loh, Bu. Boy Liza mau kemana? Ibu tunggu sini dulu ya sampai infusannya habis dan tenaga ibu pulih kembali. Itu pasien yang sama saya tadi datang ke sini, yang namanya Riko, gimana keadaannya? Pak Riko Adiwansa ya? Beliau sudah ditangani di ruang operasi, Bu. Oh, oke kalau gitu. Saya permisi ya. Makasih, Sus. Iya. Aduh, sus. Pelan-pelan dong, sus. Sabar ya, Mas. Sebentar lagi. Iya, tapi sakit pelan-pelan. So, apaan sih? Gak usah lebay. Au. Orang tadi katanya gak berasa. Iya, tadi memang nggak berasa. Sekarang baru berasa. Telat berasanya. Au! Apaan sih? Telat juga tuh sakitnya tadi barusan. Mana ada sih? Ya maaf. Sudah ya, Mas. Saya permisi dulu. Oh iya, nggak apa-apa. Terus kamu gimana? Ada yang luka nggak? Gak usah khawatirin gue. Gue aman, baik-baik aja, gak kenapa-napa. Alhamdulillah kalau gitu. Dan, lo gimana? Ada yang luka nggak?
kaki gue ternyata ada yang lecet. Tapi udah diobatin sama suster kok. Oh ya, tadi Kak Julian ada bilang ke aku bakal dapat keponakan lagi. Alhamdulillah. Ya Allah. Alhamdulillah. Tapi ya sebenarnya gue udah feeling sih. Soalnya dari kemarin-kemarin tuh ya gue ngeliat Lala udah gak nafsu makan, terus pucat, lemes. Pokoknya udah kelihatan lah gejala-gejalanya. Ternyata emang bener, ternyata perutnya ngisi. Berarti gak lama lagi kita bakal nyari kambing ganteng lagi buat acara. Apalah si kocak satu ini. Kak, lahiran aja belum. Ngadi-ngadi banget sih kalau ngomong. Ya siapa tahu cepet lahirannya. Dok. Ya? Saya mau nanya, itu pasien yang tadi kakinya cedera, yang namanya Riko, masih ada di dalamnya deh? Ibu ini keluarga dari pasien kah? Saya pacarnya, yang waktu terjebak waktu gempa bumi. Baik. Alhamdulillah, proses operasi kaki pasien berjalan dengan lancar, Bu. Namun, butuh beberapa hari untuk pemulihan. Dan syukurnya, tidak ditemukan patah tulang di kaki pasien. Oke. Terima kasih ya, Dok. Ya, sama-sama, Bu. Mohon maaf, kami mohon izin untuk nanti memindahkan pasien ke ruang rawat inap dulu, Bu ya. Nanti Ibu bisa langsung menjenguknya. Untuk ruangannya, kami akan segera informasikan. Permisi, Bu. Terima kasih, Dok. Ya, sama-sama. Anak-anak gimana, Ma? Mereka aman. Sekarang lagi diberi tambahan oksigen, tapi tadi dokter bilang nggak ada yang membahayakan. Nah, tenang. Iya. Lala gimana? Alhamdulillah, Lala juga nggak kenapa-napa kok, Ma. Cuma butuh istirahat aja. Alhamdulillah keluarga kita selamat semua, Ma. Iya, Allah sudah menyelamatkan kita semua, Jules. Kamu mau lihat keadaannya Syifa? Ya. Tadi kayaknya mereka bilang Syifa mau dibawa ke ruang rawat sebentar lagi. Kalau Elio mau dibawa ke ruang bayi. Boleh, kalau gitu aku ke temu Syifa dulu ya, Ma. Mama lihat Elio ya. Oh iya, Ma. Tadi aku dapat kabar kalau Lala sebenarnya masih di sini loh. Kirain udah pulang. Masih nunggu infus gue habis dulu baru gue pulang. Ya dulu minum aja tuh infusan biar cepet habis. Tahu gak tadi gue itu denger ya. Tadi dokter ngomong di depan sama suster katanya kaki lo harus diamputasi loh. Hah? Serius lo? Tadi katanya cuma dijahit doang. Kenapa sih cowok modal bewokan doang terus takut gitu kalau gak ada kaki? Iyalah. Gue bercanda kali, enggak bakal, kaki lo masih utuh. Terus keadaan yang lain gimana? Julian, Lala, Syifa, sama Baby El. Mereka gimana? Ya tadi gue udah tanya suster, katanya mereka semua baik-baik kok. Nah lo gak nengokin Syifa? Emang lo gak khawatir gitu sama anak lo sendiri? Ya khawatir lah, namanya juga anak gue sendiri. Cuma kan gue udah tahu, gue udah denger kalau dia baik-baik aja. Malah gue berharapnya kalau Lala yang kenapa-napa. Astaga, pikiran lo bener-bener ya. Lagi musibah gini, lo malah berharap yang jelek ke orang. Ya kan akan mempermudah jalan gue ya. Satu langkah lebih deket ke tujuan gue.
Pak, maaf Pak. Apa nggak saya panggilin dokter pribadi aja? Nggak perlu. Saya nggak parah kok. Jadi aman. Bos! Bos! Ada apa? Kenapa kamu teriak-teriak kayak begitu? Maaf bos, saya dapat telepon dari pihak lapas tempat Pak Hasbi ditahan. Hasbi? Kenapa dia? Di dekat lapas, termasuk lapas itu sendiri, terjadi gempa yang cukup kuat bos. Terus Hasbi gimana? Dia baik-baik aja kan? Syifa. Papa. Syifa sayang. Papa. Khawatir banget sama kamu sayang. Papa nggak tahu gimana kalau Syifa. Kalau Syifa. Tadi Syifa takut banget. Iya sayang. Kamu udah aman sekarang. Kamu anak hebat. Anak kayak Papa. Papa bangga banget sama kamu. Tadi Syifa mulai nggak takut. Soalnya Alia berani, Pak. Alia nggak nangis lama. Jadi Syifa ikut tenang. Tapi Elio nggak apa-apa kan, Pak? Elio nggak apa-apa sayang, udah aman. Semua kan berkat kamu. Kamu udah nyelamatin Elio. Kamu pahlawannya Elio. Berarti Syifa kakak yang baik ya, Pak? Iya dong. Kamu itu kakak yang baik buat Elio. Nanti Syifa mau ajak Elio main lagi. Nanti Syifa mau nunjukin tariannya Syifa. Syifa mau main piano. Elio pasti suka. Nanti Syifa main piano, Papa, Bunda, Oma, Om Axel, Tante Rindi semuanya Papa ajak buat nonton kamu main piano ya. Makasih ya sayang. Kamu masih ada untuk Papa. Makasih. Makasih ya sayang. Makasih. Bunda. Syifa sayang. Bunda lega banget sayang. Bunda lega banget. Syifa dan Elio bisa selamat. Nggak apa-apa, Bunda. Maafin Bunda ya, sayang. Bunda nggak sempat selamatin Syifa. Maafin Bunda. Bunda, yang penting kita semua sama-sama lagi.
Assalamualaikum Elio. Assalamualaikum. Kamu bahkan sama sekali nggak sadar kalau sekarang itu kamu lagi hamil, lah. Mas kenapa? Kok senyum-senyum gitu? Makasih ya sayang. Makasih kalau kamu udah selalu kuat di setiap keadaan apapun. Setiap aku takut kehilangan kamu, setiap kali juga kamu selalu pulang ke aku. Makasih ya. Sama-sama Mas. Akan selalu ada jalan pulang untuk kita. Seperti Mas yang selalu pulang ke aku pun akan ngelakuin hal yang sama. Insya Allah. Ya. Permisi, Ibu, Bapak. Ya. Elio sudah bisa dibawa pulang. Sekarang kondisinya sudah stabil dan tidak ada cedera serius. Alhamdulillah, terima kasih ya dokter. Kami menyarankan observasi saja dari rumah. Tapi, jika nanti ada gejala tiba-tiba kejang, muntah, atau bayi tiba-tiba lemas, bisa langsung segera dibawa ke IGD ya. Oke. Baik, kalau begitu saya permisi dulu ya Pak, Bu. Makasih ya dok. Baik. Sayang, udah boleh pulang. Alhamdulillah ya Leo udah boleh pulang. Berarti udah bisa main lagi sama Syifa. Iya Mas. Alhamdulillah ya Mas. Allah masih menyelamatkan kita semua. Iya. Oh iya, keadaan rumah gimana Mas? Oh, tadi Mbak Tanti sempat nelpon aku sih lah. Katanya ya ada beberapa barang yang jatuh tapi semuanya masih aman kok. Tadi juga Mama sempat pamit duluan pulang karena mau ngecek keadaan rumah dia seperti apa sekarang. Semoga rumahnya Mama juga aman ya Mas. Amin. Apa sih? Hai Syifa. Mas Riko sama Mbak Elisa kena reruntuhan di villa juga ya? Saya cuma kena kaki sedikit kok Mbak Lala. Kalau Eliza, untungnya nggak apa-apa. Ya walaupun saya berharapnya dia kena gitu, palanya sedikit. Biar otaknya miring tuh jadi lurus. Mimik apaan sih kamu bercanda kan? Kok emang suka bercanda orang. Oh iya, kemarin gara-gara gempa, obrolan kita jadi ketunda. Obrolan apa ya? Jadi aku sama Syifa sempat ngobrol banyak. Syifa tuh kecewa sama kalian karena kalian terlalu fokus sama baby Elio. Jadi Syifa mau tinggal sama mamanya. Ya kan Syifa? Enggak, aku nggak boleh biarin Syifa tinggal sama Eliza. Syifa, sayang. Papa mau ngobrol sebentar sama Syifa. Syifa, sayang. Syifa masih marah ya sama Papa soal kejadian kemarin. Maafin Papa ya, sayang. Papa tahu kamu kecewa sama Papa. Tapi Papa nggak bisa hidup tanpa kamu, sayang. Syifa nggak ninggalin Papa kok. Seriusan?
Maaf ya, Ma. Syifa nggak jadi tinggal sama Mama. Loh, Syifa kenapa nggak jadi tinggal sama Mama? Soalnya kalau Syifa tinggal sama Mama, nanti Syifa nggak bisa main sama Elio. Bukannya Syifa bilang ke Mama kalau Syifa nggak suka sama baby Elio? Syifa udah nggak sabar lihat Elio gede, biar Syifa bisa main sama Elio. Syifa sayang banget sama Elio. Makasih ya sayang. Syifa udah sayang sama Elio, terima kasih ya. Iya dong Bunda, kan Syifa mau jadi kakak yang baik buat Elio. Ya udah, kalau gitu kita pulang yuk. Yuk. Duluan ya. Permisi. Makanya lain kali coba ngerebutnya tuh pakai kasih sayang sama cinta yang tulus. Anak kecil tuh instingnya kuat. Tahu mana yang tulus, mana yang licik. Gue gak butuh ya komentar dari lo. Ya. Apa? Iya, saya segera ke sana. Tungguin!